Shalom, selamat sore menjelang malam. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepau. Dan kepada peserta ibadah live streaming diucapkan selamat malam, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada sore hari ini yaitu, silakan dilihat warta jemaat. Poin nomor 5, kebaktian rumah tangga. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepau bahwa mulai Minggu 3 Desember 2023 sampai bulan Januari 2024, kebaktian rumah tangga PWGT, PPGT ditiadakan untuk sementara, kecuali ada permintaan untuk ibadah-ibadah insidentil. Kemudian poin nomor 12, kebaktian lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin 4 Desember 2023 pada pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Sesudah ibadah dilanjutkan dengan lomba baca surat Madatu dengan materi Sakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian poin nomor 14, berita PWGT Jemaat Rantepau. Perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-57 dilaksanakan pada hari Senin 4 Desember 2023 pada pukul 16 di Gedung Gereja. Dalam ibadah perayaan tersebut diisi parade lagu dari kelompok 1 sampai dengan 7. Kemudian poin nomor 15, pelayanan pemberkatan nikah kepada saudari Noripka Tikubungin dengan saudara Restu Destim dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pada pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Buntu Kendek, Pangli Selatan. Dan resepsi hari yang sama di Rumah Tongkonan Nek Elisa Mendoke, Pangli Selatan. Kemudian yang kedua, saudari Shirley Suprapto dengan saudara Simpson Masarrang pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Dan resepsi hari yang sama pukul 12.30 di Toraja Prince Hotel. Kemudian poin nomor 17, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Pendeta Gideon Garo Raru atau Nenek Tasya pada hari Kamis 30 November 2023 di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya Bapak Pendeta Gideon Garo Raru. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian poin nomor 19, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau pada minggu keempat 26 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 sebesar Rp20.344.800. Perincian silakan Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau tahap 1 dan 3. Silakan Bapak Ibu baca di dalam warta. Kemudian kebutuhan material pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau tahap 3, perincian penerimaan silakan Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Kemudian poin nomor 23, jadwal perayaan Natal, syukur, perjamuan kudus, baptisan di wilayah Jemaat Rantepau. Silakan Bapak Ibu baca di dalam warta. Kemudian informasi panitia Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Yang pertama, diharapkan warga Jemaat Rantepau mulai Minggu Advent 1 memasang simbol Natal atau hiasan Natal di rumah kediaman masing-masing. Dan yang kedua,
Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember dan Minggu 1 Januari 2024. Untuk itu bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya silakan mendaftar di kantor jemaat. Kemudian tahapan pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rantepao periode 2024-2027. Silakan Bapak Ibu baca dalam warta. Kemudian petunjuk pelaksanaan silakan baca di dalam warta. Kemudian berdasarkan keputusan rapat pleno pada hari Jumat 24 November ditetapkan nama calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta. Kemudian poin nomor 29, Koperasi Simpan Pinjam Marendeng, perihal pemberitahuan pelaksanaan rapat kelompok ditujukan ke semua anggota KSP Marendeng, yaitu jadwal pelaksanaan rapat kelompok untuk cabang Rantepao, Rantepao Batan, Rinding Batu, Saloso, Lang Tanduk, Mentirotiku, Tikala, Parinding, Talung Lipu untuk dan sekitarnya pada hari Sabtu 16 Desember 2023 di lapangan SMKS Kristen Tagari Rantepao, dan untuk Pangala, Maiting, Barupu, Awan dan sekitarnya di Gereja Toraja Jemaat Pangala. Jadi kepada anggota KSP Marondeng silakan perhatikan. Kemudian tambahan warta jemaat yang pertama, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan pemeriksaan tentang pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepao periode bulan Juli sampai Desember 2023. Harap semua bendahara mempersiapkan pembukuan dan laporan keuangannya. Atas perhatian para bendahara dalam lingkup Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Dan yang kedua, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Markus Lembang, orang tua dari Bapak Matius Lepong atau Nenek Rizal, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 2 di Bambalu Kurra, dilaksanakan pada hari Selasa 5 Desember 2023 pada pukul 17, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan yang ketiga, dan informasi-informasi lainnya dan lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai masa raya Natal. Advent adalah masa-masa penghayatan dalam menanti kedatangan Kristus ke dalam dunia. Di dalam Dia, kasih Allah dinyatakan untuk memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, pada masa-masa penantian ini, mari kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Tema yang akan menuntun hidup kita dalam mengawali minggu Advent ini adalah pengharapan yang pasti. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Masuk Gerbangnya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian,
suka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera, kasih dan sukacita dilimpahkan bagi kamu sekalian. Kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan dengan kelimpahan kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Namun terkadang kita membalasnya dengan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Saat ini mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita, mari mengakui dosa kita. Saudara-saudara, dosa telah membuat hidup kita menjadi hancur. Bahkan karena dosa, hubungan kita dengan sesama seringkali berantakan. Bahkan kita sering mengabaikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Hingga akhirnya kita hidup di luar Tuhan. Karena itu, memasuki minggu Advent yang pertama ini, marilah secara pribadi mengakui kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kita akan membaca Mazmur 80 ayat 1 sampai 19 secara berbalasan. Dan kita akan membacanya secara antifonal, kelompok kiri dan kelompok kanan. Tulisan yang keluar sebelah kiri saya dengan di balkon. Tulisan yang keluar dan yang kanan tengah tulisan yang ke dalam. Mazmur 80 ayat 1 sampai 19. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Telinga. Ya, engkau yang duduk di atas kerub tampillah bersinar. Di depan Efraim, Benyamin, Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Biarlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti secara air mata.
Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok penceritaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Kau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Dan pohon-pohon aras Allah dan oleh cabang-cabangnya. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efran. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Menggerotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batangnya ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap. Kiranya tanganmu melindungi orang-orang yang sebelah kananmu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi dirimu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Amin. Tuhan adalah gembala
Mari mempersiapkan bahan bacaan kita saat ini. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Dan Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita. Mari berdoa. Ya Allah kami, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kepadamu malam ini karena namamu, kami menyembah Engkau ya Allah, karena kami melihat bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk hadir saat ini dalam merasakan kebersamaan dan suasana sukacita. Dan melalui ibadah kami saat ini Tuhan, kami telah membuka firman-Mu. Kami akan baca, kami akan renungkan. Kami sadar kami tidak mampu, kami sadar kami manusia yang terbatas. Kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan terus memampukan kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan mau melalui firman yang kami akan renungkan bersama-sama saat ini. Hamba-Mu sadar saat ini, hamba juga terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba, menyampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 64, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Korintus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Pasal 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Kure semangat. Sumangat buah, kure sumangat buah, kure sumangat buah. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa di hari Minggu di hari ini kita sudah memasuki masa Advent, dan minggu ini adalah minggu pertama masa Advent itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari seluruh bacaan kita saat ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema
yaitu pengharapan yang pasti. Kaparanuanan menasah, pengharapan yang pasti. Jadi tahun gerejawi dimulai dengan datangnya masa Advent, dan mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih dalam lagi ya, atau panjang lebar tentang Advent. Kita sudah mendengar Advent itu dari kata Adventus, atau kita di masa-masa penantian. Advent sendiri Bapak Ibu itu ada mempunyai dua karakter yang kita rayakan. Yang pertama adalah penantian kita untuk masa-masa Natal. Ya, sekalipun sudah ada juga yang merayakan Natal ya. Tetapi saya kira yang dimaksudkan adalah di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, seperti tanggal 25 di masa-masa Natal itu. Kemudian yang kedua adalah penantian kita untuk hari Tuhan datang kembali ke dunia. Di mana hari itu adalah hari kedatangannya dengan penuh kemuliaan. Nah, sering kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa dalam menanti masa Advent atau masa Natal, kita sering disibukkan dengan berbagai hal. Banyak hal-hal yang kita harus persiapkan untuk menyambut hari Natal, untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Ya, tak jarang di berbagai jemaat ada yang mempersiapkan panitia Natalnya 1 tahun sebelum masa Natal itu. Artinya bahwa kita betul-betul mempersiapkan diri kita dengan matang supaya ketika tiba nantinya masa Natal, kita boleh mengeksekusi semua ibadah yang dilakukan atau semua kegiatan-kegiatan yang dirancang dan dilakukan dengan baik. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau di masa-masa Natal kita begitu giat untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan dengan matang segala hal menyambut hari Natal itu, pertanyaannya adalah bahwa sudahkah kita juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Kalau Natal saja kita persiapkan dengan baik supaya hari kedatangannya, apa merayakan Natal itu dengan baik, lalu bagaimana ketika untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua? Ya, saya tidak mengajak ya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita bentuk juga panitia untuk menyambut Tuhan. Kita bikin-bikin kue untuk menyambut Tuhan. Tetapi yang mau ditekankan bahwa apakah hati kita sudah persiapkan untuk menyambut Tuhan yang kedua kalinya. Di minggu ini, di masa-masa Advent ini, bacaan-bacaan yang diambil itu berbicara tentang eskatologi atau tentang akhir zaman. Jadi banyakkan berbicara tentang akhir zaman. Nah, jadi Bapak Ibu, bahwa Ia sudah datang yang pertama kalinya melalui kelahiran yang kita akan peringati. Dan mungkin sudah ada yang memperingatinya melalui Natal yang sudah dilakukan. Kemudian Yesus ketika sudah lahir, Ia kemudian pada usia yang ke-30 dikatakan bahwa Dia memulai pelayanannya. Dan Dia melayani selama 3,5 tahun. Setelah itu Ia mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Dan ketika Ia naik ke surga, Ia berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Namun di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kedatangannya kembali itu yang Dia janjikan itu tidak seorang pun yang mengetahuinya. Tak ada seorang pun yang tahu persis kapan Yesus mau kembali. Kapan waktu kedatangan Tuhan kembali? Jadi tidak ada yang tahu. Tetapi hari atau saat itu akan terjadi. Nah, jika ada di antara kita yang mau mengatakan bahwa saya tahu hari kedatangan Tuhan itu, hari ini, jam dan sebagainya, saya kira kita berdusta juga ya. Kalau ada yang mau mengatakan bahwa saya tahu tentang hari kedatangan Tuhan. Bacaan atau tema kita saat ini mengenai pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, apa itu pengharapan? Apa itu pengharapan? Saya kira kita semua di sini yang hadir di sini
masing-masing kita ada harapan ya. Baik untuk diri pribadi kita atau untuk keluarga, komunitas kita, atau kelompok-kelompok yang ada. Pasti kita punya pengharapan. Nah, pengharapan, Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu membuat kita memandang hari esok dengan berbagai hal yang didambakan untuk diraih atau diwujudkan. Artinya begini, contoh. Bapak Ibu, kenapa kita sekolahkan anak-anak kita? Atau kita yang sementara dalam masa-masa pendidikan. Kenapa kita harus menempuh pendidikan yang begitu panjang? Atau banyak juga pengangguran? Saya kira di dalamnya karena ada harapan. Kita menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi sampai berapa SS-nya di belakang. Karena kita punya harapan bahwa masa depannya akan begitu indah. Harapan sebagai orang tua bahwa supaya anak yang dikaruniakan Tuhan itu boleh menjalani kehidupannya dengan baik. Ada masa depan yang cerah. Harapan kita sebagai anak-anak yang sementara dalam perjuangan, dalam masa-masa muda kita berharap bahwa masa muda kita juga begitu indah ke depannya. Jadi itulah yang maksud bahwa pengharapan adalah suatu yang memotivasi kita untuk menggapai apa yang kita impikan. Pengharapan merupakan sebuah kekuatan dalam menjalani kehidupan. Orang-orang yang memiliki pengharapan akan terus kuat menjalani kehidupan ini. Jadi, kalau kita punya pengharapan, apapun tantangan-tantangan kita akan bisa lalui. Dan sampai pada titik apa yang kita harapkan itu kita gapai. Tetapi orang yang tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini cenderung atau lebih gampang jatuh dalam keputusasaan. Dan bahkan ada berbagai macam, ya sudah contoh-contoh yang sudah kita lihat, yang mengakhiri hidup. Saya kira mereka ini orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Seandainya mereka ada pengharapan masa depan, apapun yang datang menindih hidup mereka, apapun bentuk pergumulan yang mereka alami itu, mereka akan terus semangat. Jadi pengharapan, sekali lagi, pengharapan adalah penyemangat hidup kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Jadi singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa pengharapan adalah spirit untuk menjalani kehidupan ini. Mengenai pengharapan ini, ada seorang pemikir dari Prancis, Jacques Derrida, dia pernah mengatakan dan menuliskan hal terkait dengan pengharapan. Dia memulainya dengan kata Mesias. Baginya, ya sekalipun yang kita pahami orang yang diurapi atau orang yang dipilih. Tetapi bagi Derrida sendiri, dia memulainya dengan kata Mesias. Dan baginya, Mesias dapat diartikan suatu yang dinantikan dan pasti akan terjadi. Namun entah kapan hal itu bisa terjadi. Singkatnya, Mesias adalah kepastian dalam ketidakmenentuan. Pasti akan terjadi, tetapi tidak tahu kapan akan terjadi. Pasti akan terjadi, tapi tidak tahu kapan akan terjadi. Jadi disitulah Derrida menyebutnya sebagai pengharapan. Dalam konteks kekristenan, seharusnya percaya kita juga senantiasa berpengharapan mesianik atau akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan hal itu bisa terjadi. Nah, maka tema kita pada hari ini itu berbicara tentang pengharapan yang pasti. Apa yang Tuhan mau? Ini pertanyaannya, bahwa apa yang Tuhan mau supaya saya tahu dari bacaan kita, pengharapan seperti apa dan bagaimana yang disebut pengharapan yang pasti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat kembali bacaan kita di Markus itu. Markus 13 ayat 24 sampai 27. Dikisahkan dalam pasal 13 bahwa Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Andreas.
Dan yang diceritakan ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia sudah menyampaikan bahwa setelah saya tidak kalian lihat lagi, ini saya bahasakan ya, kalian akan menemukan berbagai hal pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan. Namun di tengah kerumitan itu Yesus juga memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pasti, pengharapan yang pasti. Tahu pasti ya? Pasti artinya ya tidak bisa ditunda-tunda atau diundur-undur atau ditawar-tawar. Pasti akan terjadi. Kalau Bapak Ibu berharap sama seseorang, atau ada yang janji sama Bapak Ibu, besok nanti saya kasihkan, misal nih, uang 10 juta. Besok saya kasihkan kamu uang 10 juta ya. Kita punya pengharapan memang kepada orang itu, tetapi belum pasti. Atau ada yang kita pergi minta tolong sama dia, lalu dia janji kita, mungkin kita punya pengharapan. Tetapi dia kasih tahu lagi, enggak ada waktu, besok lagi ya, besoknya lagi. Jadi pengharapan yang, itu bukan pengharapan yang pasti ya. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memberikan pengharapan yang pasti. Markus 13 ayat 24 sampai 27, Yesus menggambarkan kedatangannya yang akan datang dengan gambaran bahwa langit yang gelap, bulan yang tidak bersinar, bintang-bintang yang jatuh, dan kekuatan-kekuatan langit yang tergoncang. Mungkin kita akan mengatakan bahwa bagaimana hari Tuhan mengembirakan ya. Kan ada hari Tuhan itu adalah hari kebahagiaan kita, hari yang menggembirakan. Sebenarnya Bapak Ibu, hari Tuhan yang dikatakan juga dalam Alkitab bahwa hari Tuhan itu mengerikan. Masih ingatkah kita peristiwa di tahun 2018 di Palu? Ada kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa gempa yang terjadi saat itu seakan-akan dunia itu akan sudah berakhir. Betapa mengerikannya. Nah, hari Tuhan melebihi gempa yang ada itu. Jadi bagaimana dikatakan bahwa itu akan membawa kebahagiaan? Nah, ini mengerikan yang datang. Tetapi saya kira jelas bahwa Yesus memberikan kata kebahagiaan, bahwa hari kedatangan Tuhan itu menjadi hari yang kebahagiaan bagi kita. Karena kita adalah merupakan anak-anak atau orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, masuk dalam lingkaran atau bingkai keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Kita yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bukanlah kehancuran bagi kita, melainkan pemenuhan dari janji-janjinya. Jika dikatakan bahwa bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa di langit akan goncang, mungkin kita juga bertanya apa yang dimaksudkan ayat ini. Jadi saudara-saudara, ada tafsiran yang mengatakan bahwa kuasa-kuasa di langit yang menunjuk pada bintang-bintang itu dipahami sebagai roh-roh jahat dan malaikat-malaikat yang dalam pemikiran Yahudi menguasai bintang-bintang. Jadi itu adalah roh-roh jahat yang dimaksudkan. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus mau bilang begini, ketika anak manusia atau Mesias sejati itu datang, maka roh-roh jahat dari malaikat-malaikat jahat, penguasa-penguasa jahat, termasuk kuasa-kuasa jahat manapun di dalam dunia ini, lebih besar kuasanya anak manusia yang datang itu daripada kuasa-kuasa roh-roh atau roh-roh jahat itu. Ini mau mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan kemuliaan itu hanya kita dapatkan atau itu hanya bisa kita rasakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jika yang lain menyebut dirinya penguasa atau punya kekuasaan juga, pada saatnya nanti hal itu akan jatuh. Dan kita melihat bahwa banyak orang-orang yang jatuh yang menganggap dirinya lebih hebat dan punya kuasa. Nah, kalau Tuhan bilang bahwa jatuh, ya pasti jatuh. Sebab kuasa Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatunya, lebih hebat dan lebih besar. Itu yang mau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari di Minggu Advent yang pertama ini. Kita merenungkan bahwa kita mau hidup dalam pengharapan yang pasti.
pengharapan yang menyatakan bahwa kuasa dan kemuliaan Tuhan itu melampaui kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, termasuk kuasa-kuasa yang merusak kehidupan manusia seperti yang kita sudah jalani sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Corona kemarin, 2 tahun kemarin, itu banyak merusak hidup kita, menjalani hidup ini. Bahkan banyak sekali yang harus pergi mendahului kita. Jadi ada kuasa-kuasa yang memang mampu juga untuk mengacaukan kehidupan kita. Tetapi keyakinan atau iman kita bahwa karena kuasa Tuhan yang besar itu, kita masih boleh diizinkan untuk ada sampai saat ini. Jadi itulah satu gambaran atau contoh bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan yang pasti dalam hidup kita, dalam berbagai situasi atau pergumulan atau bahaya yang kita temui. Nah, Tuhan Yesus mendorong para muridnya untuk belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, mereka tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga bila mereka melihat tanda-tanda kedatangannya, hendaklah mereka mengetahui bahwa waktu kedatangan Tuhan itu juga sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Jika demikian halnya, maka apa yang Tuhan mau dari muridnya masa itu dan kita di masa sekarang ini? Berdasarkan pengamatan sederhana Bapak Ibu Saudari terhadap pengaturan fenomena alam yang diatur oleh Allah sendiri, Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya, bahkan kita semua, bahwa rangkaian peristiwa dalam sejarah keselamatan Allah juga sama pastinya. Peristiwa-peristiwa yang Yesus ucapkan di ayat 14 sampai ayat yang ke-22 pasti akan terjadi. Musim penderitaan, penganiayaan, penyesatan, dan lain sebagainya pasti akan terjadi. Tetapi murid-murid di sini diajarkan juga bahwa jangan kecewa, karena Anak Manusia pasti datang. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Itu ayat 27. Dan waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kapan? Pokoknya sudah dekat. Karena itu Bapak Ibu Saudari, apa yang Yesus sampaikan, maka jangan tertidur. Tetapi apa? Hati-hati atau berjaga-jagalah. Pasti akan terjadi. Kemudian, hari kedatangan Tuhan juga pasti akan terjadi. Yesus mengajarkan supaya berhati-hatilah atau berjaga-jagalah. Kita harus tetap berjaga, kita perlu tetap membuka mata iman kita dan menghindari penipuan yang berbahaya dari penyesatan zaman-zaman ini. Dari pengajaran-pengajaran palsu atau yang disebutkan dalam Alkitab sebagai nabi-nabi palsu, yang mengakui diri mereka sebagai Mesias, kita tetap berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap mereka. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang, tapi sekali lagi bahwa pastinya akan datang. Kalau kita percaya bahwa hidup kita dalam pengharapan yang pasti akan kedatangan Tuhan, maka tetaplah waspada, siaga dan berjaga-jaga. Yesus menegaskan bahwa hanya Bapa yang mengetahui waktu pasti kedatangannya. Namun kita diminta untuk tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berjaga-jaga ini juga mau mengarahkan kita atau memberi pelajaran kepada kita bahwa ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk hidup dalam ketaatan. Jadi ketika Yesus menyampaikan bahwa berjaga-jagalah, itu tidak secara langsung mau mengajarkan kepada kita bahwa
kalian harus tetap juga hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesiapan setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita akan bertanya, caranya bagaimana? Caranya untuk berjaga-jaga adalah kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita tetap murni, prioritas hidup kita tetap luruskan, pikiran dan perkataan kita tetap suci. Mengapa? Karena kita percaya bahwa akan kedatangan Kristus kembali dalam waktu yang dekat. Sekalipun kita tidak tahu. Bukan bahwa dia akan datang segera, tetapi bahwa dia bisa datang kapan saja. Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam pengharapan, di dalam pengharapan Tuhan yang pasti itu berarti bahwa kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Hidup berada dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jika kita menghidupi ini, maka kita percaya kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita selaku anak-anak muda, saya juga masih muda, jadi saya rasa kita sama-sama tahu bahwa dalam menjalani masa-masa muda kita itu banyak sekali tantangan. Banyak godaan-godaan iman yang mau mengarahkan kita untuk tidak setia. Sekali lagi ingat sobat-sobat muda bahwa pergunakan masa muda kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dalam masa-masa penantian kita. Jangan kita didapat oleh Allah ketika Ia datang kembali. Justru kita mempergunakan masa muda kita itu untuk kesenangan diri kita sendiri. Lalu Ia datang, apa yang kita mau pertanggungjawabkan? Apa yang mau kita berikan? Tidak ada. Masa muda kita hancur. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan hari kedatangannya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Ingatlah perkataan Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan kita punya pengharapan yang pasti akan kehidupan dan keselamatan di dalam Dia. Kekuatan statement kita adalah yang saya katakan tadi, kita terus berjaga-jaga bahwa di dalam Dia kita punya pengharapan yang pasti. Saya harap inilah yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Penghayatan kita dalam memasuki minggu Advent pertama di tahun ini. Dan kita akan terus mempersiapkan diri kita untuk menyambut masa-masa Natal yang akan dilakukan, yang sudah terjadwal baik di dalam jemaat, mungkin ada juga dalam keluarga. Dan kita biarkanlah hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudusnya memampukan kita untuk melakukannya. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan baik dalam menyambut hari Natal ini? Dan sudahkah kita juga mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam kemuliaannya? Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang siap sedia dalam menanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Yesus juru selamatku, Tuhanku bukan isku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ku bersyukur kepada Bapa. Bagi
di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, ada natura yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat kita di sini. Kalau tidak salah isinya agak harum, tapi berduri. Oh, nangka ya. Silakan ditawar. Ya tuh toma es buat cocoliu. Ya. Silakan tawar. Pental mau? Silakan tawar. Tak mau? 50 piece sampai duan. Pentalun. Ya, Pak Israel Sedan Lobo. Ya masih sama. Solana bangsa nanti Pak Dipiakari. 50. 50 satu kali, 50 dua kali, time pentalun. Terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah.
Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna dan nyata dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami bersyukur berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang kami alami sepanjang satu hari yang boleh kami jalani di hari ini. Berbagai aktivitas boleh kami lakukan. Dan Tuhan masih boleh mengizinkan kami, menyempatkan kami untuk memuji membesarkan nama-Mu melalui ibadah kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Melalui ibadah kami saat ini kami telah menyatakannya melalui persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan dan mampukan kepada tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga boleh dikelola dengan baik. Semua untuk penata layanan di jemaat Rantai Paut di sini, dan semuanya juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati yang ada pada kami, mampukan kami untuk bertanggung jawab mempergunakannya dengan baik, dan juga kami gunakan untuk membesarkan nama-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan, dan saat ini juga kami memberikan persembahan kami melalui natura yang telah diuangkan. Kiranya itu juga boleh menjadi berkat, menjadi penopang dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan bahkan apa yang dilakukan di dalam jemaat di Jemaat Rantai Paus ini. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Juga kasih-Mu yang Tuhan limpahkan. Beberapa orang tua saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Dan secara khusus juga ya Tuhan, untuk hari ulang tahun PWGT yang ke-57. Mereka menikmati semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Engkau yang akan terus memperlengkapi sukacita mereka dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan sendirilah yang akan terus mereka muliakan, yang akan terus dimuliakan dalam kehidupan kami bersama-sama. Bapa di sorga, melalui ibadah kami saat ini juga, kami datang kepadamu memohon, kami berdoa ya Tuhan, buat mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa buat Penatua Juniati Banaso, Deoni Alolinggi, Marta Lobo, Eleser, Esron Sumbung, Nin Lirido, Paulina Sanda, Yete Sarira, Anwar Sanusi, Dede Novit, Bapak dan Ibu Ruben Kendek, Bapak Sukallo, Opa Sharon, Ibu Dinastin Espakita, Maria Saraing, dan juga kami bersyukur bersama adik terkasih kami Taya yang boleh mengalami pemulihan, juga Mary Saratu, Rurus Sanang. Mereka semua dalam masa-masa pemulihan, dan kami percaya bahwa apa yang mereka alami saat ini semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kami pun meyakini bahwa Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka, yang akan menyembuhkan mereka. Engkau terus memampukan menguatkan mereka, sehingga sekalipun begitu berat penyakit atau pergumulan yang diterima, tetapi mereka akan terus kuat berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa ada Tuhan sumber penyembuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat semua orang tua kami yang saat ini sudah tidak mampu lagi untuk hadir bersama-sama kami, yang tengah lanjut usia, mereka yang sudah tinggal di rumah, tidak mampu untuk melakukan aktivitas di luar. Mereka juga kami serahkan, mereka ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka semua akan kuat dalam menjalani masa tua mereka. Mereka akan terus berpengharapan kepada Tuhan dan selalu menyerahkan diri mereka ke hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, suasana sukacita akan terus dinikmati
dalam menjalani masa-masa tua mereka. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat dalam pelayanan, dalam usaha mereka masing-masing, bagi anak-anak yang Kau kurniakan dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, apapun bentuk usaha yang diusahakan, jenjang pendidikan mereka semua, mereka ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka sendiri yang akan menuntun, sehingga dalam mengelola setiap usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan bagi kehidupan semua anggota jemaat-Mu, itu boleh dilaksanakan, itu boleh terjadi, dikerjakan dengan baik, bertanggung jawab, dan selalu membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka akan tetap menikmati kesehatan, kekuatan, akan tetap menikmati sukacita dalam pertumbuhan mereka. Mereka bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan, mampukan kepada orang tua untuk terus mendidik ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berdoa untuk pelayanan yang akan dilakukan sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah apapun bentuknya, dalam kami merayakan hari kedatangan-Mu ke dalam dunia melalui kelahiran Sang Juru Selamat kami. Biarlah kami dimampukan untuk terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan persiapan-persiapan kami diberkati oleh Tuhan, menjadi persiapan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemberkatan perkawinan kepada saudari Norifka Takubungin dengan saudara Restu Dertin pada, jika Tuhan berkenan, tanggal 16 Desember. Semuanya kami mengandalkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan saudara kami ini. Kami percaya bahwa itu akan boleh terjadi. Mereka mendapatkan hari yang mereka tentukan untuk pemberkatan perkawinan mereka. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Biarlah sukacita akan terus dinikmati dalam mempersiapkan diri mereka ke depan. Apa yang dibutuhkan, Tuhan akan nyatakan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat pelayanan baptisan untuk baptisan dewasa kepada saudara Herman Pakabu yang akan dilaksanakan pada hari yang sudah dilaksanakan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, dan pelayanan baptisan yang boleh dilalui oleh saudara kami. Kami percaya bahwa itu semua karena panggilan Tuhan, itu semua karena tuntunan Tuhan. Biarlah dalam menghadapi masa-masa kehidupannya terus dilalui dengan mengandalkan Tuhan dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat anggota jemaat-Mu yang saat-saat ini mereka sedang dalam duka cita yang begitu dalam oleh karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan kami kasihi dan mengasihi kami semua. Kami berdoa buat keluarga almarhum Pendeta Gideon Gorararu, keluarga almarhum Pendeta Luther Tamba. Mereka semua dalam duka cita yang begitu dalam. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber penghiburan sejati. Engkau adalah kekuatan kami untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang kami terima dalam hidup ini. Keluarga-keluarga yang berduka yang ditinggalkan, mereka akan terus kuat, penuh pengharapan kepada Tuhan, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan apapun bentuk persiapan-persiapan ke depan dalam persiapan penguburan kepada orang tua terkasih kami ini, itu boleh juga dipersiapkan dengan baik, yang di dalamnya Tuhan berkarya, bekerja, sehingga bagi keluarga, mereka akan terus menaikkan syukur dan sukacita mereka kepadamu, karena melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam penderitaan atau pergumulan yang kami alami. Kami berdoa juga ya Tuhan,
untuk panitia pemilihan majelis dalam periode tahun 2024-2027. Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan menguatkan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Mereka akan memilih sesuai petunjuk yang Tuhan telah tentukan. Biarlah siapa yang Tuhan panggil, itu juga mereka menerima untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan yang dilakukan sepanjang mereka bekerja dan bahkan sepanjang kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga datang berdoa buat semua pemerintah kami, TNI, Polri, guru petani, buruh. Kami percaya bahwa mereka semua akan Tuhan tuntun, akan Tuhan kuatkan. Apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka semua, itu boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan. Dan semuanya juga boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan sendiri. Kami percaya bahwa kesehatan, kekuatan, sekalipun dalam mengangkat tugas tanggung jawab begitu banyak tantangan, begitu berat, kami percaya bahwa mereka semua akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Bagi majelis yang telah mengambil bagian saat ini, kantoria, pemusik, biarlah apapun tugas tanggung jawab yang telah kami kerjakan saat ini dalam melayani Engkau, boleh menjadi pelayanan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kami saat ini sekiranya juga menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami sadar banyak keterbatasan, Tuhan ampuni kami. Engkau berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang hendak kami lakukan dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, Engkau berkati kami dalam pergumulan kami. Kami menemukan jalan keluar yang dari Tuhan. Ini doa kami, pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita punya pengharapan yang begitu pasti di dalam Yesus Kristus. Dan mari kita nyatakan itu melalui pujian kita, bahwa Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pergilah, jalanilah minggu-minggu Advent ini dengan penuh penghayatan dan pengharapan bahwa dengan kedatangan Kristus, iman kita akan semakin kuat dalam hidup berpengharapan kepadanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nyanyian syukur kita
tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi